Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkanlah, nama saya Saibani, dosen ekonomi syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, yang dalam hal ini akan menyampaikan bidang pengajaran. Saya sebagai dosen diamanai untuk mengampu mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah dengan nomor kode mata kuliah 01030111 dengan bobot 3 SKS dan disampaikan pada semester 2. Adapun deskripsi mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah, yaitu mata kuliah ini membahas secara komprehensif konsep, prinsip, struktur, dan operasional dari bank dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah mempelajari perbedaan mendasar antara sistem keuangan konvensional dan syariah, dasar hukum serta regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia, akad-akad yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah, serta berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangan syariah. Dengan harapan mahasiswa mampu menganalisis praktek dan tantangan lembaga keuangan syariah secara kritis dan berbasis prinsip-prinsip Islam. Kemudian mata kuliah ini dirumuskan dalam 4 CPL. CPL yang pertama yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam analisis dan praktek ekonomi. CPL yang kedua menjelaskan prinsip, struktur, dan operasional lembaga keuangan syariah. CPL yang ketiga mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi persoalan ekonomi berdasarkan perspektif Islam. Kemudian CPL yang terakhir yaitu mampu mengkomunikasikan gagasan ekonomi Islam secara efektif baik lisan maupun tulisan. Dari CPL tersebut akan diturunkan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini bank dan lembaga keuangan syariah ada 5 capaian yang ingin ditargetkan dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah. CPMK yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar bank dan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, menganalisis peran bank dan lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi Islam. CPMK yang ketiga, mengidentifikasi produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Yang keempat, mengkaji perbedaan sistem konvensional dan sistem syariah. CPMK yang terakhir yaitu menyusun laporan kinerja lembaga keuangan syariah. Kemudian dari CPMK tersebut dijadikan 16 pertemuan. 16 pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pertemuan-pertemuan tersebut yang pertama yaitu
akan membahas konsep dasar keuangan syariah. Kemudian pertemuan kedua membahas tentang bank syariah. Yang ketiga membahas bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kemudian pertemuan keempat akan membahas Baitul Mal wa Tamwil atau Baitul Tamwil Muhammadiyah. Kemudian pertemuan kelima akan membahas asuransi syariah. Pertemuan yang keenam akan membahas pasar modal. Kemudian pertemuan ketujuh akan membahas tentang dana pensiun. Dana pensiun merupakan lembaga keuangan syariah, ada yang syariah, ada yang konvensional. Kemudian pertemuan ke-8 akan diadakan evaluasi tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 yaitu akan membahas modal ventura, terutama yang syariah. Kemudian pertemuan ke-10 akan membahas lembaga pembiayaan syariah. Pertemuan ke-11 membahas tentang pegadaian syariah. Ke-12 membahas investasi produk syariah. Atau di sini nanti akan dibahas tentang reksadana. Kemudian pertemuan ke-13 akan membahas financial technology atau fintech syariah. Pertemuan ke-14 yaitu akan membahas Badan Amil Zakat atau BAS. Bisa lazis, bisa BAS, dan bisa yang lainnya. Kemudian pertemuan ke-15 itu akan membahas wakaf. Wakaf juga termasuk lembaga keuangan syariah non-bank ya. Kemudian pertemuan terakhir yaitu diadakan evaluasi akhir semester. Nah, evaluasi tersebut untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang disampaikan. Kemudian strategi saya dalam proses belajar mengajar yaitu dengan menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya mengajarkan atau mengajar dengan sistem ceramah interaktif, studi literatur, bahkan ada kunjungan lembaga keuangan atau kunjungan industri. Kemudian dengan adanya diskusi kelompok, debat, presentasi, dan yang lain adalah strategi pengajaran secara interaktif. Kemudian untuk menilai, untuk mengetahui seberapa besar serapan mahasiswa terhadap mata kuliah, maka saya menggunakan strategi asesmen, yaitu dengan menggunakan kuis ataupun essay, presentasi, studi kasus, kemudian yang terakhir yaitu ada UTS dan UAS, termasuk tugas mandiri dan tugas kelompok. Kemudian evaluasi tersebut ya dengan ketentuan penilaian atau bobot nilai ya. Bobot nilai tersebut yaitu 100% dengan rincian nilai sikap dan kehadiran itu 10% untuk ketentuan di universitas. Kemudian tugas individu 20%, tugas kelompok 20%. Sehingga tugas mempunyai nilai 40%. Selain itu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing ujian tersebut memiliki bobot nilai 25%, sehingga jumlah keseluruhan 100%. Berikut adalah salah satu contoh pengajaran secara luring di dalam kelas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina.
yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa memahami pelajaran ini. Nah, yang pertama, kemarin bagaimana? Kenapa, Pak? Kemarin waktu kunjungan ke Basnas. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Lancar. Kemudian di sana ada apa saja program-programnya? Kalau programnya itu di Basnas ada 5 utama program unggulan, Pak. Itu ada yang pekalongan pintar, pekalongan produktif, pekalongan sehat, pekalongan sejahtera, dan pekalongan bertakwa. Oke, zakat itu memang untuk penanggulangan kemiskinan ya. Jadi sehingga nantinya di Pekalongan, kota yang kita cintai ini adalah kota yang sejahtera ya, dengan adanya zakat tersebut. Ya, zakat itu memang digunakan ada 2 fungsi ya. Yang pertama untuk diri kita yang muzaki, itu adalah untuk membersihkan diri. Kemudian yang untuk yang mustahil itu supaya sejahtera. Nah, kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Mas Faras. Zakat yang dilakukan setahun sekali pada bulan Syawal. Bisa hari apa saja, sebelum Syawal atau setelah kita sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri. Karena memang ada beberapa kriteria, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang afdol. Afdolnya itu pada waktu apa afdolnya? Sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri, cuma waktunya sebentar sekali. Tapi itu pahalanya lebih besar daripada zakat yang lainnya. Nah, karena Idul Fitri ini adalah hari yang baik, hari raya kita umat Islam dalam merayakan hari. Semua hari itu baik. Hari raya umat Islam itu ada 2, 1 Jumat, 2 Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya. Oke. Nah sekarang untuk zakat fitrah itu sendiri artinya apa sih? Zakat fitrah kita lihat dulu. Zakat fitrah ada yang tahu zakat fitrah itu apa? Mbak Ais. Ya, coba tidak baca. Kan sudah pernah diajari waktu SD, SMP, SMA itu sudah diajari, bahkan di PPI atau di masjid-masjid sudah diajari, ya. Yaitu zakat yang digunakan untuk membersihkan diri. Itu adalah kewajiban setiap muslim. Di sini ada secara etimologi, yaitu secara istilah ya. Zakat yang sebab diwajibkannya adalah fitri. Jadi fitri itu bukan suci ya, tapi fitri itu apa? Iftar. Fitri pakai tok. Jadi toknya itu melambangkan kita itu tidak makan atau fitur. Ya, itu
menurut istilah dan menurut bahasa ya. Kemudian zakat itu dilaksanakan pada hari raya, menjelang hari raya, bahwa lebih awalnya sebelum sholat Id. Misalkan kita biasanya jauh enggak dengan rumah Anda untuk sholat Idul Fitri itu jauh enggak? Lumayan jauh. Misalkan kalau Mas Maras dekat, Mas Ibu dekat Pak, Mas Khalid belakang rumah. Yang jauh siapa yang jauh? Kalau saya sih jauh. Lumayan. Naik apa? Jalan? Naik motor. Oke. Jadi harus ditempuh dengan menggunakan motor. Nah, itu untuk sholat Id, menuju sholat Id itu disunahkan. Jangan melewati jalan yang sama. Itu sunahnya. Oke. Kita lihat di sini zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu, ya, baik untuk orang yang sudah dewasa maupun orang yang belum dewasa. Nah, misalkan pada hari sebelum Id, sebelum Id kan mesti ada ya, kita lahir atau ada anak yang baru lahir sebelum sholat Id, itu wajib dizakati atau tidak? Kalau sebelum wajib ya, wajib dizakat. Walaupun sudah lahirnya baru itu ya. Lahir. Kalau misalkan lahirnya setelah sholat Id, enggak wajib. Tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kalau misalkan itu kan baru lahir ya. Kalau meninggalnya sebelum sholat Id, jadi kan udah zakat. Belum. Kan biasanya sore ya. Biasanya sore. Jadi orang Indonesia itu biasanya sore menjelang sholat Id. Jarang yang melakukan waktu yang afdal. Jarang sekali. Bahkan saya sendiri itu sore. Karena habis maghrib ya, habis asar sampai isya biasanya. Terus nanti setelah isya dibagikan. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda ya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk satu sok. Satu sok kurma atau gandum. Satu sok itu berapa sih? 2,6. Kalau kilokan, kalau dihitung ditimbang. Tetapi waktu itu ya, kan belum ada timbangannya, baru itu ya, kilonya belum ada. Nah, hitungannya satu sok itu 4 mud. 4 mud itu kira-kira segini. 1 mud ya. 1 mud segini, berarti kalau segini dikalikan 4, kemudian ditimbang, itu kurang lebih 3 kilo, 2,5 sampai 3 kilo. Tergantung kita, kan beda-beda, mungkin Mbak Adi, Mas Oleh itu mungkin beda begini. Ya, beda kan? Beda. Mas Ilu beda ya? Sama. Cuma itu memang standarnya kurang biasa. Iya. Sehingga 1 lumut itu segini, kalau dipilihkan 4 kali berarti kurang lebih 3 kilo. Ya. Tergantung besar tangannya tidak ya. Itu 1 sok kurma atau gandum pada budak. Kemudian orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari umat Islam. Dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum keluar untuk sholat. Jadi sambil kita menuju ke lapangan atau ke musola, itu kita bisa membawa apa yang akan kita zakatkan.
Nah, itu ukurannya berapa sih? Satu orang ukuran berapa kilo? Satu sok tadi, satu sok itu 40 ya, 40. Kemudian nanti ada kalau bayi sudah lahir sebelum sholat id, kita bersihkan atau dizakati. Kalau mati sebelum sholat id, tidak wajib. Kalau meninggal setelah sholat id maupun sebelum sholat id tidak wajib dizakati karena meninggalnya. Tapi kalau sebelum meninggalnya sebelum itu malah tidak di. Oke ya, itu ukurannya. Kemudian syarat sebagai muzaki. Di sini ada tiga ya. Islam, menemui akhir Ramadan, awal Syawal, kemudian mampu. Kalau misalkan sekarang orang yang tidak Islam wajib zakat enggak? Walaupun kaya? Enggak. Tapi kalau misalkan ada yang mau zakat, boleh enggak? Boleh, tapi masuknya bukan zakat. Karena tidak punya kewajiban. Kemudian misalkan ada orang yang tidak Islam atau orang kafir, kemudian itu wajib atau berhak menerima zakatnya? Enggak. Walaupun kere ya? Enggak. Walaupun tidak punya uang? Enggak, Pak. Enggak wajib ya? Ya, Dan tidak boleh. Seperti juga kurban. Karena memang zakat itu muzaki itu orang Islam ya, di situ Islam, kemudian pada akhir Ramadan masih hidup dan awal Syawal, kemudian mampu. Nah, sekarang misalkan satu keluarga itu ada 4 orang, bapak, ibu, anak 2. Kemudian pada waktu sampai akhir Ramadan itu hanya mempunyai 3 kilogram beras. Kalau di sini kan beras ya? Ya. Itu berat mengeluarkan zakat atau tidak? Enggak, karena beliau tidak mampu. Oh, tidak mampu. Karena tidak mampu, jadi tidak berat. Kalau misalkan punya perangan, 1 orang 3 kilo, misalkan punya 10 kilo, benar enggak berat, kurang dari nisabnya ya, ukurannya. Sehingga perlu kita ketahui bahwa orang yang berhak mengeluarkan zakat itu adalah orang yang mampu, mempunyai kelebihan makanan pokok. Mas Salah sudah pernah zakat? Sudah punya penghasilan sendiri? Alhamdulillah. Jadi kalau orang yang mempunyai penghasilan sendiri berhak untuk mengeluarkan zakat. Ya, misalkan Mbak Rani, Mbak Rani, misalkan sudah kerja kan? Kalau sudah kerja, kemudian misalkan di Sofi, jadi bos di Sofi, kemudian dapat uang. Nah, uang itu kalau memenuhi sawal, akhir Ramadan itu berhak menjadi zakat. Itu syarat wajibnya, karena mempunyai syarat wajib maka Islam itu sempurna, mempunyai syaratnya. Kalau misalkan orang yang tidak mampu ya tidak wajib untuk berzakat. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu sok tadi ya. Sok itu kemudian ini waktu yang afdal. Ya, ada jawaz, wajib, afdal, makruh, haram.
setelah sholat itu makruh. Setelah hari Idul Fitri haram. Itu untuk zakat Fitrah. Kalau bukan zakat fitrah Boleh. zakat selain zakat fitrah dan Zakat mal. kemarin di Basnas ada itu membahas tentang zakat fitrah, zakat mal, atau pembahasan saja. Enggak. Enggak. Tidak membahas zakat fitrah dan zakat mal. Tapi ketika dia sudah memenuhi nisab sama haulnya itu wajib berzakat. Iya. Syaratnya memang ada dua, nisab dan haul. Di sini misalkan ada orang yang melakukan zakat fitrah atau memberikan zakat fitrah setelah sholat itu kan makruh. Ya. Makruh itu apa? Makruh itu boleh tapi tidak dianjurkan. Ya, Tidak dilakukan. sebetulnya makruh itu dibenci ya. Ya. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun itu karihal itu makruh ya. Ya. Itu dibenci. Maka dari itu setelah sholat id kita dibenci untuk melakukan zakat fitrah, pembagian zakat fitrah. Itu ya. Dari materi ini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada nggak? Masih belum? Masih belum? Ya Pak. Ya, silakan. Kalau misal ada orang yang nggak dapat puasa, Ya. kan bayar fidyah ya Pak. Nah kadang itu ada orang yang bayar fidyah itu ketika ada zakat fitrah itu sih Pak dan dibayarkan di panitia zakat fitrah. Nah itu sebenarnya boleh atau enggak? Ya, sekarang membayar fidyah itu kan ada syaratnya. Misalkan orang yang melahirkan masih menyusui, kemudian orang yang sudah tua tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu kan tidak mampu. Nah, itu membayar fidyah karena pas waktu dia tidak puasa itu mungkin tidak mempunyai apa-apa ya. Kemudian setelah dapat zakat itu bisa digunakan untuk membayar fidyah karena mempunyai barang, mempunyai kekayaan. Tapi kalau tidak punya ya tidak boleh untuk membayar. Kalau nggak ada, karena dia berhak untuk menerima zakat atau namanya apa? Mustahil. Dia mempunyai kekayaan, mempunyai barang, mempunyai sembako, mempunyai beras. Kemudian beras tersebut bisa digunakan untuk membayar fidyah. Tetapi kalau tidak bisa atau tidak cukup, itu ya tidak usah dibayar. Kalau tidak cukup, kalau cukup, artinya cukup itu dia masih bisa makan, atau memanfaatkan itu ya dalam 3 hari ke depan. Tapi kalau tidak bisa makan dalam 3 hari ke depan, ya tidak berhak untuk membayar fidyah karena itu bisa dikatakan sebagai orang fakir atau miskin. Itu. Nah, sekarang muzaki itu jelas Islam mampu dan mampu Islam dan pada waktu menemui akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu ya, itu muzaki. Kalau mustahik ada berapa? Ada 8. 8 ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Menurut Mbak Ani biasanya? Tadi kan dijelasin bahwa orang yang membayar fidyah itu harus membayar fidyah kalau tidak puasa. Iya. Tapi kalau dalam kondisi ekonominya kurang mampu gimana? Ya, kurang mampu. Ada
waktu itu ya ada cerita kisah dikisahkan oleh Rasulullah. Ada seorang yang tidak mampu, tapi pada waktu puasa berhubungan dengan istrinya. Kemudian beliau sahabat tersebut matur kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya mempunyai dosa yang sangat besar sekali. Pada waktu puasa saya tidak kuat menahan nafsu saya karena saya punya istri yang masih muda, sehingga saya tidak mampu menahan. Kemudian Rasulullah bagaimana? Kamu harus membayar denda atau misalkan nanti memberi makan 60 orang miskin. Kemudian bagaimana saya bisa memberi makan orang? Karena saya tidak punya apa-apa. Nanti akhirnya, sahabat tersebut diberi kurma oleh Rasulullah dimakan. Itu Islam itu sebegitunya, sebegitu sempurna sehingga orang yang tidak punya melanggar saja masih diberi maaf dan diberi kurma. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bisa melaksanakan zakat fitrah. Saya kira nanti tahun depan itu Anda bisa membayar zakat sendiri. Usahakan membayar zakat sendiri dan Anda berusaha atau bekerja, misalkan jualan pulsa apa ya, yang penting bisa itu untuk meringankan beban orang tua. Ya, baik itu. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.